Jumpa lagi bersama saya, Dedi Susanto. Jadi topik kita hari ini adalah kita akan membahas perang. Apakah di dalam ajaran Buddha perang itu diizinkan? Jadi ini topik yang menarik ya, karena bagaimanapun ajaran Buddha itu adalah ajaran cinta kasih universal ya. Jadi seyogianya ya, jika sudah beliau ajarkan mengenai cinta kasih universal, maka sebenarnya perang itu tidak pernah diizinkan oleh Buddha. Jadi kita bisa ambil beberapa cerita dari kehidupan Siddhartha Gautama. Ya, jadi di zaman Pangeran Siddhartha belum mencapai kesucian. Jadi ada satu cerita di mana kerajaan Sakya, ya, kerajaannya Siddhartha Gautama itu akan berperang melawan kerajaan milik Raja Pasenadi. Itu sudah bisa dibayangkan, ya, akan berperang, sudah berhadap-hadapan, dan kondisi saat itu Siddhartha masih pangeran. Ya, terus apa yang Siddhartha lakukan? Ternyata Siddhartha tidak melakukan perang sama sekali. Ya, Siddhartha tidak melakukan perang. Siddhartha melakukan hal yang di luar dugaan, yaitu bagaimana? Siddhartha mengajak Raja Pasenadi untuk bertanding panahan. Ya. Jadi panahan ini akan dilakukan oleh salah satu dari masing-masing prajurit kedua kerajaan. Dan pada saat itu pertandingan panahan dimenangkan oleh pasukannya atau orangnya Pangeran Siddhartha. Sedangkan orangnya dari kerajaan atau Raja Pasenadi mengalami kekalahan. Ya, akhirnya bagaimana? Akhirnya Pangeran Siddhartha ya menentukan syarat bahwa segala senjata yang ada di Raja Pasenadi beserta pasukannya itu harus disita. Ya, karena apa? Karena dia sudah kalah dalam bertanding panahan. Itu adalah salah satu contoh di mana Pangeran Siddhartha menghindari yang namanya berperang. Ya, menghindari yang namanya berperang. Akhirnya kedua belah pihak tidak ada korban jiwa sama sekali. Itu contoh yang pertama. Itu ketika Siddhartha masih belum menjadi Buddha, ya. Di contoh yang kedua, ketika itu yang terjadi adalah suku Kolya dan suku Sakya. Kedua suku ini berebut air, ya, di mana pada waktu itu musim kering. Ya, untuk memperebutkan air, suku Sakya dan suku Kolya akhirnya memutuskan untuk berperang. Ketika itu muncullah Buddha di tengah mereka untuk mendamaikan. Ya, akhirnya suku Sakya dan suku Kolya berhasil damai. Ya, dan membagi air itu bersama-sama. Itu adalah dua contoh di mana Buddha ya, atau Pangeran Siddhartha mengajarkan kepada kita bahwa perang tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, perang akan menghasilkan kebencian-kebencian yang lain. Oleh sebab itu di dalam ajaran agama Buddha, perang itu tidak pernah diizinkan oleh Buddha. Sekalipun orang itu melukai Buddha, Buddha tidak akan pernah membalasnya. Ya, melalui hal itu Buddha mengajarkan kepada umatnya agar ya bisa menghargai, mengembangkan cinta kasih, mengembangkan belas kasihan. Ya, sehingga perang-perang ini tidak akan terjadi lagi. Hari ini kita bisa lihat contoh bagaimana umat Buddha mempraktekkan
yang namanya tidak berperang. Ya, banyak contoh yang bisa kita lihat, di mana bisa saja kita lihat ya, kadangkala misalnya ada seorang biku di Australia sana. Ya, pernah suatu ketika ada umat beragama lain ya membuang kitab suci Tripitaka ke dalam toilet, ke dalam kloset. Ya, secara naluri ya pasti kita akan marah secara naluri. Tapi apa yang dikatakan oleh biksu tersebut sungguh-sungguh di luar pemikiran kita. Ya, biksu tersebut berkata apa? Ya, orang membuang Tripitaka kita ke toilet ya sudah, tidak ada masalah. Ya, nanti kita panggil tukang sedot WC untuk sedot Tripitaka itu yang tumpah di WC itu. Ya, selesai perkara. Tidak usah dibesar-besarkan. Ya, nah itulah ajaran-ajaran yang sampai hari ini kita tanamkan. Ya, ada wihara misalnya dibakar. Bagaimana tanggapan umat Buddha? Ya, biasa-biasa saja. Wihara dibakar, nanti cari dana, ya, kemudian renovasi ulang, selesai. Ya, tidak usah kita membakar ya rumah ibadah yang lain, tidak usah. Karena ajaran agama Buddha mengajarkan kepada kita sebagai muridnya menghindari peperangan. Sebab perang tidak akan melahirkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perang hanya akan mendatangkan kebencian-kebencian yang baru, dan itu akan menarik sampai ke kehidupan akan datang. Ya, nah, jadi inilah yang bisa saya berikan penjelasan mengenai perang di dalam agama Buddha. Ya, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ya,